Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik, di waktu terbaik ba'da asar menjelang maghrib ini, kita semuanya ditakdirkan untuk bisa berkumpul, bisa bermuwajahah dalam satu event besar pengukuhan pengurus APRI Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang baru kita saksikan ini menjadi wasilah untuk kemudian masing-masing kita memaksimalkan hikmah kita dalam rangka menjadi instrumen agar keberkahan lalu terlimpah untuk kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Toto selaku Ketua APRI Pusat dari Jakarta. Selamat datang di Jawa Timur, selamat datang di Surabaya. Mudah-mudahan semakin banyaknya pengukuhan APRI ini tidak hanya pada entitas kantor wilayah, tidak hanya pada tingkat wilayah, tetapi nanti akan dibarengi di tingkat kabupaten kota. Saya kira ini menjadi energi terbesar untuk kemudian kita bisa memaksimalkan hikmah kita kepada umat, kepada bangsa melalui entitas layanan Kementerian Agama. Yang saya hormati sahabat karib saya, Pak Kiai Haji Amin Mahfud, ini luar biasa semangatnya selalu terjaga dari awal hingga akhir untuk kemudian memandu dan memfasilitasi kita semuanya, sehingga kemudian prosesi yang semacam ini pun tidak luput dari perhatian beliau, Pak Amin selaku Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama. Dan sama-sama kita hormati Pak Amanullah, ini juga luar biasa. Kira-kira beliau yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penghulu, maka orang pertama yang ditanyakan oleh Pak Amin ya beliau ini. Kita berharap mudah-mudahan semakin intens kita berkomunikasi seperti ini, maka setiap persoalan yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan baik, termasuk bagaimana cara kita memberikan mitigasi terhadap penyelesaian persoalan-persoalan yang akan kita hadapi bersama-sama. Karena tentu sangat terbuka peluang dan kemungkinan kemudian kita menghadapi sejumlah persoalan-persoalan sebagai akibat dari jabatan profesional yang kita miliki bersama-sama. Bapak-bapak sekalian saya hormati, ini tentu tidak ada ibu-ibunya karena penghulu itu semuanya bapak-bapak. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan terbaik hari ini. Tentu yang pertama, kami mengingatkan kita semuanya bahwa penghulu adalah jabatan profesional. Penghulu adalah jabatan profesional. Karena penghulu itu adalah jabatan profesional, maka tentu ada basis pengetahuan yang mendasari kerja dan kinerja para penghulu kita. Kita bekerja tidak berangkat dari common sense, tapi kita berangkat dari norma dasar yang jelas, dari konsep yang jelas, dengan fikih yang juga jelas. Saya kira ini bagian yang membedakan apakah sebuah jabatan itu profesional atau tidak profesional, akan sangat tergantung kepada basis pengetahuan yang mendasari profesi kita semuanya. Karena penghulu adalah jabatan profesional, maka kemudian ada basis teori yang kuat. Tetapi satu hal, tentu teori-teori ini akan selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan klien yang kita layani.
Masyarakat yang kita layani dari sisi kepenghuluan ini adalah masyarakat yang berubah. Ketika yang kita layani, customer yang kita layani adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas untuk berubah, maka tentu kita juga dituntut untuk selalu melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian maka menjadi sebuah keniscayaan bagi pengembangan profesi apapun ketika telah mendeklir dirinya sebagai jabatan profesional. Karenanya tentu kami menyambut dengan sangat luar biasa dibentuknya asosiasi ini lalu menjadi memenuhi persyaratan. Karena jabatan profesional itu harus ada asosiasi yang melindunginya. Ini penting sebagai satu instrumen di mana kemudian dengan asosiasi ini maka lalu banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan. Untuk apa? Sekurang-kurangnya untuk masing-masing kita punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai pejabat profesional penghulu itu. Ini penting karena lagi-lagi kita dituntut dengan beberapa target dan capaian kinerja. Maka peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini menjadi sebuah keniscayaan. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa tantangan ke depan terhadap layanan kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan. Jadi kantor urusan agama itu sejatinya adalah kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan. Jadi kira-kira frontlinernya itu di situ. Dan ketika kemudian bahasanya semacam itu, maka kita sudah bisa membayangkan mitra kerja kita itu ya para camat. Mitra kerja itu Kapolsek dan Ramil dan entitas mitra kerja yang lainnya. Kendati dalam nomenklatur yang ada kita mengenali kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan itu dengan istilah kantor urusan agama. Ada 3 hal yang hari ini nyata-nyata sedang dialamatkan kepada kantor urusan agama. Ada sejumlah tuntutan. Tuntutan ini tentu berasal dari masyarakat yang akan mendapatkan layanan dari kantor urusan agama. Yang pertama yang kita hadapi bersama adalah bahwa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, kantor urusan agama, Kementerian Agama tingkat kecamatan, itu ternyata dituntut untuk bisa memberikan layanan yang ramah. Keramahan layanan itu akan sangat tergantung kepada 2 hal. Pertama, dia akan senantiasa memberikan respon terbaik terhadap kebutuhan masyarakat. Memberikan respon terbaik terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk kemudian dapat dinyatakan sebagai entitas yang memiliki pelayanan yang ramah, tentu kita responsif dengan perubahan teknologi. Dengan perubahan teknologi. Dengan semakin kita merespon percepatan perubahan teknologi, itu artinya apa? Akses semakin terbuka. Akses semakin terbuka. Itu sebabnya Pak Amin, kami mendorong betul kawan-kawan di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini semuanya sudah memiliki PTSP. Ini perlu dan harus kita syukuri. Tetapi tentu tidak berhenti di sini. Karena masyarakat kita berubah, maka PTSP pun juga harus menyesuaikan perubahan dengan masyarakat. Itu sebabnya lalu kita mendorong betul kepada kawan-kawan yang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berubah tadi itu, mendorong agar PTSP-nya itu menjadi PTSP online. Bayangkan Pak, kita dari rumah, tetapi kita bisa melakukan transaksi apapun di situ. Bisa daftar pesantren, bisa macam-macam, bisa daftar untuk haji, bisa layanan Kementerian Agama, tanpa kemudian kita hadir secara fisik. Ini bagian dari respon terhadap perubahan teknologi. Dan nyata-nyata hari ini terjadi Pak. Nyata-nyata hari ini terjadi. Bukan hanya untuk kita, para pejabat profesional seperti ini. Ibu-ibu pun hari ini begitu sangat luar biasa literasi teknologinya. Ini sisi lain dari pandemi COVID-19 ini, memberikan pembelajaran yang luar biasa di mana kemudian terjadi lompatan-lompatan penguasaan teknologi. Terjadi lompatan literasi IT.
Dulu ketika kita memperbincangkan revolusi industri itu kita targetkan tahun 2024 tercapai. Tahun 2020 nyatanya hari ini sudah mulai terrealisasi. Bayangkan ibu-ibu rumah tangga hanya untuk urusan buka puasa itu mereka memiliki jam azumiyah, Pak. Ada tutorialnya cara memasak ini, dan itu semuanya dilakukan secara virtual. Sesuatu yang 3 tahun yang lalu tidak pernah kita bayangkan akan terjadi lompatan seperti ini. Iya, gara-gara corona, gara-gara terpepet. Iya, kita bersyukur kadang-kala posisi kita yang terpepet itu lalu kemudian menjadikan kita kreatif. Betul. Saya tadi pagi ketemu dengan Pak Mu dan kawan-kawan diskusi di Refleksi Pendidikan Nasional Jawa Timur. Kita punya best practice, alhamdulillah lagi karena terpepet, Pak Mu. Aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru madrasah itu jauh lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Padahal, Pak, guru-guru madrasah kita itu rata-rata tamatan YIN, Pak. Ini. Jadi saya membayangkan kalau kemudian para kasih di Mas Islam yang hadir di forum ini dalam kondisi terpepet seperti itu. Kalau kemudian potensi kreatifnya muncul, wah, menjadi wasilah luar biasa. Dan Jawa Timur punya potensi itu. Jawa Timur SDM-nya luar biasa. Luar biasa. Ini yang harus kemudian kita syukuri bersama-sama. Maka mohon betul nanti kawan-kawan kepala seksi di Mas Islam ini mohon betul ini agar memberikan perhatian yang seksama kepada kawan-kawan penghulu di masing-masing daerahnya. Kawan-kawan penghulu adalah mitra strategis untuk memikirkan bagaimana layanan terbaik Kementerian Agama di setiap kecamatan dan terus begitu berakumulasi sampai ke kabupaten, sampai ke kantor wilayah. Ini citra publik nanti akan dibangun melalui ujung tombak kita yang salah satu diantaranya adalah para penghulu. Karenanya terima kasih kepada para penghulu dan terima kasih kepada para kasih Mas Islam yang alhamdulillah hadir menjadi saksi dalam di sore hari ini. Jadi itu tantangan yang pertama, layanan publik yang ramah. Yang kedua, penataan organisasi, Pak. Kementerian Agama tingkat kecamatan ke depan, KUA ke depan itu akan semakin ramai, Pak. Akan semakin ramai kegiatannya. Kenapa? Karena memang KUA ke depan tidak hanya diisi oleh kepala KUA, tetapi di dalamnya juga ada pengawas pendidikan agama Islam di situ. Ada penyuluh agama juga di situ. Dan ada eksponen yang lainnya di situ. Maka penghulu yang kemudian diberi amanat tambahan. Jadi kendati isinya banyak orang, banyak komponen, tetapi dipastikan kepalanya adalah para penghulu. Penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala kantor urusan agama. Karena di dalamnya akan ada banyak orang, maka pesan kami semuanya, ciptakan iklim kerja yang harmoni di situ. Iklim kerja yang harmoni di situ karena ada pengawas, ada penyuluh, ada komponen-komponen yang lainnya. Ini penting sekali lagi, harmoni ini menjadi penting karena ini menjadi energi yang sangat luar biasa terhadap kekuatan organisasi kita. Kemudian yang ketiga, tantangan KUA yang nyata-nyata hari ini dihadapi dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Kita bersyukur betul, selalu saja ada best practice yang ditorehkan oleh para penghulu. Hampir setiap tahun ada catatan baik dari KPK terkait dengan kinerja penghulu. Kemarin alhamdulillah ada penghulu Bekasi yang menyampaikan gratifikasi kepada KPK. Hadir Pak. Monggo. Oh ya Allah. Ya, selamat. Betul. Ini bagian dari cara kita membangun trust building. Alhamdulillah.
luar biasa Pak. Citra penghulu kita sangat luar biasa. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya asosiasi ini tidak hanya luar biasa. Saya berkeinginan agar penghulu ke depan kinerjanya sekali lagi tidak hanya menampilkan kinerja yang luar biasa, tetapi kinerja yang luar biasa. Jadi luar biasa itu ditakkid kira-kira seperti itu. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira banyak catatan penting, tetapi tentu saya sebagai pribadi dan atas nama kantor wilayah Kementerian Agama menyambut dengan sangat luar biasa terhadap keberadaan APRI ini. Tentu ini ke depan akan menjadi mitra kita semuanya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas para penghulu, khususnya para penghulu di Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Batin Wahid Butin LC disilakan. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك عنه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد لشيء قال له كن فيكون. إنا قد بسطنا إليك كف الطلوع متضرعين بك ومتوسلين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا جميع خطايانا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والخلا من بلدنا هذا ومن جميع البلدان المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا وإياهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرت، ولا دينا إلا قضيته، ولا هاما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على نية القبول وعلى نية الشفاء بجاه النبي المصطفى. الفاتحة. Demikian tadi serangkaian acara ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas
pengukuhan dan atau Asosiasi Penghulu Republik Indonesia wilayah Jawa Timur masa bakti 2020 sampai dengan 2024. Dan saya akhiri, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.